Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur Indonesia Power, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya serta segenap karyawan atau pegawai Indonesia Power, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita ini dan Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih, ketika masuk bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah hasanah kepada para sahabat dengan mengatakan, au kama qal, qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Ramadan ini dari kata Ramadan artinya menghancurkan, membersihkan, meluluhlantakkan, bahkan ada yang mengartikan membakar habis. Apa yang dihancurkan, apa yang diluluhlantakkan, apa yang dibersihkan, apa yang dibakar habis? Dosa-dosa kita. Karenanya kemudian kalau ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah, bahasanya malaikat Jibril, raghima anfu rajulin, rugi banget itu. Itu ibarat ada tikus mati kelaparan di lumbung padi. Enggak pantas itu. Pantasnya itu kalau di lumbung padi itu tikus itu matinya keseretan, kekenyangan gitu. Ini kok mati kelaparan di lumbung padi. Nah, jadi singkat kata, singkat cerita, Ramadan ini daya ampunan Allah di dalamnya itu luar biasa, melebihi di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Kata Ramadan itu ada ziyadah alif dan nun. Ada ziyadah alif dan nun menjadi Ramadhanu. Dalam bahasa Arab, kalau ada bangunan kata yang ditambahkan begitu, biasanya ada substansi yang berbeda. Dan betul kalau kita menggunakan redaksi Ramadhanu itu ada faidah sempurna tapi sementara. Jadi daya hancur Ramadan terhadap dosa itu sempurna,
tapi sementara karena hanya sebulan. Makanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan masa 1 bulan itu guna supaya kita ini meraih tidak hanya pengampunan Allah tapi juga pemaafan dari Allah. Sehingga karenanya kemudian di akhir-akhir Ramadan, terutama di malam-malam yang terindikasi ada malam qadar, itu justru dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami baca kalau malam itu terindikasi malam qadar?" Kata Nabi, "Au kama qal, perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah kami, maafkanlah hamba. Artinya Allah itu tidak hanya Zat yang Maha Pemaaf. Bahkan Nabi mengenalkan kita tentang Allah bahwa Allah itu Zat yang hobinya memaafkan. Makanya saya ulang, kok ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah, berarti kebangetan orang. Karena bahkan Allah itu dikenalkan oleh Nabi sebagai Zat yang tidak hanya Maha Pemaaf, bahkan hobinya memaafkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan kita mohon kepada Allah pemaafan, tidak hanya ampunan. Karena kalau kita yang ngaji Al-Asmaul Husna itu, kalau kita bicara ghafaro, ampunan Allah, itu kasus kita ditutup itu. Dan dosa kita ditutup, di SP3-kan, di peti S-kan atau di deponering gitu, ditutup. Tapi kalau kita meraih pemaafan dari Allah, ada kata afun, afa itu artinya pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, dosa itu dicabut oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Jadi Ramadan itu dahsyatnya sampai segitu-gitunya. Ada sebagian yang bertanya, "Ustadz, emang dosa ada akarnya?" Di antara nama dosa itu dalam Al-Quran adalah ismun. Ismun itu secara bahasa di antara artinya adalah buntut yang panjang. Jadi kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang kan? Saya ulang, kadang perbuatan dosa itu buntutnya apa? Panjang. Ada yang berbuntut pada masalah ekonomi, ada yang berbuntut pada masalah kesehatan, ada yang berbuntut masalah rumah tangga, ada yang berbuntut pada masalah macam-macam. Maka ketika kita berhasil tidak hanya meraih pemaafan dari Allah, tapi kita juga tidak hanya meraih ampunan dari Allah, tapi juga pemaafan dari Allah, maka dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau utang ya lunas, sakit jadi sembuh. Terus kemudian kalaupun ada masalah dengan rumah tangga, dibantu selesai. Itu namanya dicabut sampai ke akar-akarnya. Apa dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya manfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan apa? Perbanyak istighfar dan mohon maaf kepada Allah dengan menyatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya saya ulang sekali lagi, Ramadan ini daya ampunan Allah di dalamnya itu luar biasa, enggak biasanya gitu loh maksudnya. Sehingga kita harus berusaha untuk meraih ampunan Allah yang luar biasa itu, karena ingat di dalam bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan dengan kelipatan juga enggak biasanya. Karena Nabi menyebut bulan ini dengan istilah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah. Artinya bulan yang diberi banyak kebaikan oleh Allah itu barokah namanya. Subutul khair, tetapnya kebaikan itu namanya barokah. Khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah itu namanya barokah. Kaitannya dengan ampunan dosa itu apa? Kaitan dengan tazkiyatun nafas kita itu apa kaitannya? Begini, kalau kita menggunakan pendekatan surah Hud ayat 114, apa kata Allah dalam ayat itu? Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Artinya daya pahala di dalam bulan Ramadan itu besar sekali. Besarnya pahala itu menyebabkan besarnya dosa juga dihapus gitu loh. Semakin banyak pahala yang dihadirkan, semakin banyak dosa yang dihapus. Itu rumusnya itu. Makanya kalau kita baca hadis sahih tentang berjalan kaki dari
tempat kita wudhu ke masjid untuk sholat 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Itu kan rumus sederhana dari praktek di surah Hud ayat 114 itu. 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Allahu Akbar. Nah makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara masalah ini, kesempatan kita berarti Ramadan itu untuk berbuat kebaikan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan ampunan dan pemaafan bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya sering sampaikan begini. Kalau kita untuk meraih aneka kebaikan di dalam bulan Ramadan hanya pakai badan kita yang cuma satu ini. Saya ulang ya, kalau kita untuk mendapatkan keutamaan Ramadan itu kita hanya menggunakan badan kita yang cuma satu ini, rasanya ini ya, kok nggak banyak yang bisa kita peroleh itu. Rasanya kok nggak banyak yang bisa kita raih di bulan Ramadan nanti terkait dengan aneka kebaikan itu. Kok bisa gitu Ustaz? Gini, kalau kita hanya pakai badan kita loh ya, badan kita ini kan kadang ada capek-capeknya, kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya itu. Kadang ada sakit-sakitnya, nggih. Kadang ada lupa-lupanya. Kadang ada lupa-lupanya. Kadang ada ngantuk-ngantuknya, ngantukan. Artinya apa? Fisik kita ini sangat terbatas. Sehingga kalau kita kemudian mengejar keutamaan atau meraih keutamaan Ramadan hanya menggunakan badan kita yang cuma satu ini, rasanya loh ya, itu kok nggak banyak yang bisa kita peroleh, rasanya. Maka supaya kemudian banyak yang bisa kita peroleh itu caranya gampang sebenarnya. Kalau pakai konsep Quran ya, libatkan banyak orang untuk beribadah kepada Allah yang dengan ibadah mereka itu kita akan dapat kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka karena mereka beribadah dengan bantuan kita. Jadi bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah sehingga nanti sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah karena bantuan kita itu, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Itu rumus itu. Jadi kalau kita ini langsung ambil contoh ya, misalnya panjenengan bayar listrik masjid lah misalnya, listrik musola, listrik majelis taklim atau pesantren atau apalah, yang di situ produktif kebaikannya, atau kita bayar airnya. Maka sekian banyak orang yang merasa nyaman beribadah di masjid itu karena kita yang bayar listriknya. Sekian banyak orang yang merasa nyaman beribadah di masjid itu karena kita yang bayar airnya. Maka sekian banyak orang yang beribadah di masjid itu, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah di masjid itu karena merasa nyaman dikarenakan kita yang bayar listriknya itu. Itu An-Nisa ayat 85 tadi itu. Wow, bayar listrik masjid mahal Ustaz. Loh kan ada kota amal maksudnya gitu loh. Apa ada kota amal. Bayar listrik masjid juga ada kota amal. Maksudnya di situ itu. Demikian juga kalau kita mengambil bagian-bagian seperti menyiapkan buka puasa, menu buka puasa bersama, menyiapkan sahur untuk merbot masjid, imam masjid, atau guru-guru TPG, atau anak-anak santri. Sekian banyak santri yang berbuka dan sahur dengan beras dari kita itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah karena bantuan kita itu. Allahu Akbar. Maka kadang menurut saya kalau di sini mungkin nggak ada ya. Kalau di tempat lain ada yang nanya biasanya gini ke saya itu. Kok contohnya yang ada duitnya tuh Ustaz? Kalau yang nggak punya duit banyak gimana? Maka saya jawab, oh gampang. Kalau nggak punya duit, kasih tahu yang punya duit. Saya bilang gitu. Ya kalau kita nggak cukup punya banyak duit, caranya gimana? Kasih tahu yang banyak duitnya. Hadisnya Sahih Muslim. Kalau kita memberitahu, maka kita akan dapat pahala. Memberitahu satu kebaikan, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik karena kita beritahu itu. Itu caranya. Allahu Akbar. Jadi dengan cara begitu itu insya Allah lah dan semoga ya, maksimal yang bisa kita peroleh dari kebaikan di bulan Ramadan, termasuk ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan begini ya.
mentang-mentang udah nyumbang masjid banyak, nyumbang musola banyak, nyumbang pesantren banyak gitu ya, ngasih menu buka sama sahur banyak misalnya gitu. Jangan terus kemudian kita berkata, berarti saya udah punya pasif income banyak ini, tak santai-santai Ramadan. Jangan gitu. Tetap di bulan Ramadan kita bermujahadah, tetap di bulan Ramadan kita berusaha. Bahwa maaf, namanya manusia, kadang ada kurang-kurangnya, kadang ada kurang-kurangnya, ya sudah, mau gimana lagi. Paling enggak bisa ditutup, disempurnakan dengan apa tadi? Dengan memperbanyak tadi, membantu orang lain tadi itu. Disempurnakannya di situ itu. Ya, jadi jangan terus bermalas-malasan, tetap kita bermujahadah. Cuman saya masih ingat ketika saya ngisi kajian di PLN tentang soal listrik tadi itu, ada yang nanya ke saya, Ustadz, oke, yang bagian nyalain listrik dapat kebaikan Ustadz ya. Tugas saya bagian mutus listrik Ustadz, bagaimana? Dia bilang gitu, tugas saya bagian mutus listrik Ustadz. Bagaimana Ustadz? Saya nggak dapat bagian pahala itu. Oh, enggak, Bapak tetap dapat, karena Bapak berserikat dalam satu pekerjaan yang mensejahterakan masyarakat dalam beribadah kepada Allah. Ya, pemadaman dan penyalaan itu kan bagian dari keseimbangan. Allahu Akbar. Jadi singkat kata, singkat cerita, monggo kita ambil kesempatan itu, jangan lewatkan. Saya ulang tentu semampunya. Saya ulang tadi, kalau nggak punya uang, dengan bisa nyumbang tenaga, menjaga kebersihan masjid, musola, sehingga orang merasa nyaman karena bersih. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada banyak orang yang beritikaf. Di masjid saya itikaf itu saya perhatikan sampai ada jamaah yang bawa dispenser, sak kopi-kopinya, sak teman-temannya dan kawan, termasuk mie gelas dan lain-lain, untuk supaya orang yang itikaf itu kuat melek gitu loh. Kuat melek itu. Loh, karena bulan Ramadan itu kan, terutama di malam-malam terakhir bulan Ramadan kan, itu yang kita incer kan diantaranya. Karena ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan makanya kalau bulan Ramadan sing kuat melek ngaten. Ojo turu ae. Tidak tidur aja itu. Ustaz, kan kata Nabi kalau ngantuk suruh tidur. Iya betul kalau ngantuk. Tapi tolong dibedakan mana ngantuk, mana ngantukan, itu beda. Maka kita harus malu dengan supir bis malam yang demi ratusan ribu beliau rela melek semalam suntuk. Supir bis malam itu demi ratusan ribu itu rela melek semalam suntuk. Ya mosok kita demi malam qadar gak gelem melek semalam suntuk. Supir bis malam itu demi supaya kuat melek semalam suntuk, itu dikondisikan staminanya itu. Mbuh ngombe kopi, mbuh ngombe apa sing ruso-ruso iku no. Bae ben kuat melek ngoten lho. Ya kita sama. Ben kuat melek mbuyuk apa carane? Wong namanya mujahadah pengen dapat Lailatul Qadar kok. Wong yang pengen ratusan ribu aja rela melek semalaman, apa mosok yang kita pengen dapat gelar muttaqin kok enggak mau melek napa semalaman. Kita itu untuk dapat gelar S1 saja itu rela korban waktu, biaya, tenaga, perasaan, pisah dengan keluarga. Itu baru untuk dapat gelar S1 saja, apalagi mau dapat gelar muttaqin. Yang uiddat, yang surga itu uiddat lil muttaqin. Mosok gak gelem bisa ambil keluarga walaupun cuman 10 hari terakhir di bulan Ramadan, gak iso full, maaf panjenengan mungkin masih kerja nggih. Kalaupun tidak bisa full, pakai kaidah fikih yang itu aja. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa dikerjakan 100%, paling nggak ya jangan ditinggalkan semuanya lah. Ya paling nggak nomor setiap malam. Gak sempet malam semua malam, ya paling nggak malam-malam ganjil. Biasanya memang kalau waktu itikaf, kalau saya pengalaman saya ngisi kajian itu mesti rame ini malam napa ganjil. Malam ganjil itu biasanya penuh. Yang seneng itu saya kalau antara pemerintah dan Muhammadiyah beda. Itu tiap malam ganjil itu. Rame terus itu. Jadi malam ini rame versi Muhammadiyah, besok rame versi napa pemerintah. Rame terus kok ya. Karena ganjil terus. Karena Indonesia itu luar biasa, di mana-mana Allah kasih sekali malam qadar, di Indonesia 2 kali. Karena ganjilnya 2. Nah, tapi terlepas dari itu maksud saya, monggo kita semua bermujahadah tadi itu. Bermujahadah bersungguh-sungguh ya tadi. Wong orang untuk ngejar ratusan ribu saja rela melek semalaman, ya maksud kita enggak rela napa melek semalaman guna napa mendapatkan malam qadar atau
yang lain. Paling enggak tadi lah, namanya orang, kadang ada alpa-alpanya, ada lupa-lupanya, ada kelewat-kelewatnya. Ya, dengan kita membantu banyak orang tadi, mudah-mudahan itu tertutup, kekurangan-kekurangan kita itu tertutupi di situ itu. Nah, di dalam bulan Ramadan itu Ramadan syahrun barakun iftaradallahu alaikum siyama. Allah wajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa bahasa Arabnya saum, siam itu bentuk jamaknya. Soma yasumu sauman artinya al-imsak, menahan diri. Karena puasa itu melatih kita untuk bisa menahan diri. Nah, disinilah kita belajar tentang tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa dengan sabar. Karena manusia itu kalau tidak bisa mengendalikan diri, dia akan kehilangan substansi kemanusiaannya. Bahkan bisa dikatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Itu bahasa Al-Qur'annya. Mereka itu bisa seperti binatang, bahkan lebih bejat, lebih sesat daripada binatang. Manusia itu kalau nggak bisa mengendalikan diri, dia bisa kehilangan substansi kemanusiaannya. Bahkan seperti binatang atau bahkan lebih sesat, lebih bejat daripada binatang. Saya sering contohkan misalnya bajing itu tupai itu kalau nyolong kelapa, berapa kelapa yang dia curi? Paling 1 butir kelapa dia lobangi, dimakan bareng-bareng sama keluarganya. Coba kalau bajingnya ditambahi AN coba. Oh, itu kelapa se-Indonesia dia tanda tangan bisa dikuasai sama dia semua itu. Kalau manusia itu gitu. Allahu Akbar. Pokoknya manusia kalau udah bejat itu bisa melebihi binatang. Asek, senggarangan itu, garangan itu kalau masuk ke kandang ayam paling dimakan 1 ayam saja, itu pun bagian dalamnya dok, setelah itu enggak dimakan. Coba kalau maling ayam yang masuk ke kandang ayam, sak endok-endoknya dibawa pergi, sak kandang-kandangnya dibawa pergi. Artinya manusia itu bisa lebih parah non sewu daripada binatang, bahkan lebih bejat daripada non sewu binatang. Nah, di sini kita juga harus belajar bahwa dalam Islam itu terkait konsep pengendalian diri itu, kita tidak perlu kehilangan substansi kemanusiaan kita yang kental sebagai manusia. Artinya kita tidak dituntut menjadi malaikat. Sebagai manusia kita bisa sedih aja, enggak apa-apa. Yang penting terkendali sedihnya, yaitu sedih yang tidak meratap. Menangis aja enggak apa-apa. Yang penting jangan meratap. Marah aja, yang penting jangan marah-marah. Karena beda antara marah dengan marah-marah itu beda. Nah, disinilah kita harus paham bahwa Nabi kita Muhammad SAW pribadi yang diakui oleh Allah sabarnya hebat. Karena beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Itu beliau juga pernah sedih, beliau pernah nangis, beliau juga pernah marah. Tapi beliau tidak pernah meratap, beliau tidak pernah marah-marah. Kenapa? Karena marahnya beliau terkendali. Karena sedihnya beliau terkendali, nangisnya beliau terkendali. Nah, puasa itu mengajarkan kita pengendalian diri itu. Allahu Akbar. Maka kita sebagai manusia yang juga punya ambisi namanya syahwat, itu oleh Islam tidak diberangus. Kalau bahasanya Imam Ghazali rahimahullah, musuh dalam jiwa, dalam diri kita yang nggak bisa dibunuh itu adalah nafsu dan syahwat. Karena dia bagian dari diri kita, tidak mungkin kita habisi. Tapi diliarkan juga bahaya karena an-nafsul ammaratu bisu, kecenderungan nafsu itu adalah mengajak orang pada keburukan. Sebenarnya nafsu itu tidak mengajak keburukan, lebih tepatnya, istilah rinciannya itu tidak mengajak pada keburukan sebenarnya. Ngajak enak, senengannya enak kan. As-salatu khairum minan naum. Enaknya itu salat apa tidur? Kalau nafsu kan enaknya tidur. Benernya bangun salat apa tidur? Benernya bangun apa? Salat. Nah kalau nuruti nafsu, tidur pasti itu, lanjut itu. Nah kalau yang nuruti kemauan imannya, bangun salat. Kan seperti itu. Nah kalau dituruti enak-enakannya nafsu ini, dituruti, itu ujungnya buruk. Makanya dikatakan an-nafsul ammaratu bisu gitu. Kecenderungannya ujungnya itu mesti elek. Makanya nafsu itu nggak bisa diberangus tapi dikendalikan. Maka di tengah-tengah ada satu masyarakat yang ekstrim tertentu, tidak makan tertentu misalnya terkait dengan syahwat makan ya. Misalnya tidak mau makan makanan tertentu misalnya secara ekstrim.
Ada yang terlalu ke kiri, semuanya dimakan, tikus dipangan, kucing dipangan misalnya. Tapi Islam tengah-tengah. Makan, minum, yang penting halal, thayyib dan jangan berlebihan. Itu dalam Islam. Ada orang yang free sex. Kabeh digarap. Tapi ada yang nggak mau dengan seks misalnya. Islam tengah-tengah. Monggo silakan asal disalurkan melalui lembaga pernikahan yang benar misalnya. Itu Islam. Nah, maka pada semua itu kita belajar mengendalikan diri. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu atau di dalam puasa secara keseluruhan kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri terkait dengan yang halal bahkan. Harapannya apa? Kalau yang halal saja kita bisa menahan diri, mosok yang haram tidak bisa, kira-kira gitu. Di depan kita ada makanan yang halal dan thayyib, ada tengkleng, tongseng, ada rawon, ada makanan yang enak, ada es teh, es dawet, macam-macam. Tapi maghrib kurang 1 menit, berani nggak kita makan? Padahal nggak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Berani nggak kita makan? Tidak. Kenapa? Karena kita dilatih oleh Allah untuk bahkan tidak akan bertindak kecuali nunggu perintah Allah. Dan itu hal yang halal, tapi kita bisa mengendalikan diri. Ya tadi pelajarannya, wong sing halal iso menjaga, bisa menahan diri, mosok sing haram gak iso. Kan gitu latihan ke depannya kan gitu diharapkan. Dan itu latihan kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Karena puasa itu jenis ibadah yang tidak ada yang tahu bahwa dia puasa atau tidak kecuali Allah dan dia saja. Kalau sholat kelihatan ada orang sholat, kalau baca Quran kelihatan baca Quran. Artinya aneka perbuatan baik yang ada itu kelihatan gitu. Tapi untuk puasa itu tidak ada yang tahu hakikatnya orang itu puasa atau tidak kecuali Allah dan pelakunya itu sendiri. Sehingga orang bisa saja ngaku dia berpuasa padahal dia tidak berpuasa. Wong kepergok sedang makan minum oleh temannya di siang hari bulan Ramadan ditegur, "Loh, kamu gak puasa?" Masih bisa mengelak dengan mengatakan, "Astagfirullah, lupa saya." Masih bisa ngomong gitu. Karena ini memang menuntut kejujuran, Pak. Maaf ya, kita berkumur, melek dikit, tahu nggak orang lain? Nggak ada yang tahu. Tapi kita tidak melakukan semua itu, Pak. Kenapa? Karena puasa melatih kita untuk berlaku jujur. Harapannya ke depannya kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Baik jujur kaitannya dengan Allah, jujur kaitannya dengan diri sendiri, maupun jujur kepada sesama. Ini jam 1 kurang 5 menit, takut banyak pertanyaan. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Kalau ada. Jelas semua. Atau tidak jelas semua. Kalau tidak ada saya selesaikan sedikit ya sampai jam 1 nih. Jadi jujur pertama kita dilatih untuk berlaku jujur karena seorang muslim itu dia harus jujur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur pada Allah Subhanahu wa taala ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 itu antara lain. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu dibuktikan dengan jihad, dengan kebersihan untuk berjuang. Berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya untuk kita semua adalah, sudahkah kita melibatkan diri kita dan harta kita dalam perjuangan di jalan Allah? Ada nggak agenda untuk kita terlibat dalam kepengurusan masjid, musola, majelis taklim, atau kegiatan-kegiatan dakwah yang lain? Atau kita sebagai donaturnya? Atau kita sebagai orang yang aktif menyumbangnya? Atau jamaah aktifnya deh? Kalau memang pengurus terbatas misalnya, itu namanya kita mau melibatkan diri kita dan harta kita dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau iya, bersyukurlah pada Allah. Semoga itu pertanda kalau kita dinilai jujur oleh Allah dalam mengimani
Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Dikutip dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Beliau ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Apa kata beliau? Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku tengah, adil, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri itu misalnya tidak malu berkata maaf saya tidak tahu, nanti saya mau belajar lagi. Jujur pada diri sendiri itu misalnya tidak malu mengatakan maaf saya yang salah, nanti saya akan perbaiki atau saya akan bertanggung jawab. Itu lebih terhormat dalam pandangan Islam daripada dia salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Atau dia bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Kalau kita sok tahu dalam masalah masak memasak paling bantet lah, bikin roti bantet, bikin rawon jadi semur misalnya. Tapi kalau kita sok tahu dalam masalah agama itu bahaya. Bisa dolun mudillun, sesat menyesatkan. Dallu wa adallu, sesat menyesatkan. Tanda-tanda kiamat itu. Sebagaimana juga kalau kita menjadi orang yang tadi salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Kata Hasan Al-Basri, orang model seperti ini iblis sewenang banget. Kenapa kok sewenang? Karena orang seperti ini, kata Hasan Al-Basri, sulit, pakai dal ya, sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Ya gimana mau tobat? Wong salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa apa? Benar. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itu yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Itu kalau dalam istilahnya Ibnu Taimiyah disebut dengan istilah jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya itu. Bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pintar. Atau wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan pada mereka berimanlah, janganlah kalian berbuat kerusakan. Apa kata mereka? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Ketahuilah kata Allah, mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Maka bersyukur kalau kita menjadi pribadi yang jujur pada diri sendiri. Dan yang terakhir, jujur pada sesama. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, enggak ada kan? Jelas semua ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.